Sebuah laporan muncul mengungkapkan mengapa Manchester United memutuskan untuk tidak merekrut Harry Kane musim panas ini, dan itu bukan karena mahalnya biaya transfernya. Mantan penyerang Tottenham berusia 30 tahun itu menyelesaikan kepindahan senilai 103,6 juta pound ke Bayern Munich bulan lalu, meskipun ada hubungan dengan United sejak tahun 2016. Dengan kontraknya yang hanya tersisa 1 tahun, Spurs hanya punya sedikit pilihan selain menerima tawaran dari raksasa Bundesliga dan membiarkan jimat mereka pindah. Daniel Levy juga bersikeras untuk tidak menjualnya ke rival Liga Premier dan hampir pasti akan menuntut biaya transfer yang lebih besar. Namun, ternyata, keputusan United untuk tidak ikut bersaing mendapatkan Kane bukan karena enggan memenuhi biaya sebesar 100 juta pound. Sebaliknya, Daily Mail melaporkan bahwa tuntutan gaji Kane lah yang membuat para pemimpin Old Trafford membatalkan kesepakatan apapun. Kane, yang masuk dalam daftar 30 pemain Ballon d'Or untuk tahun 2023, dikatakan mendapat gaji sekitar 400.000 pound per minggu di Munich, menjadikannya pemain dengan bayaran tertinggi di sepak bola Jerman. United telah melepas pemain-pemain berpenghasilan besar, seperti David De Gea dan Cristiano Ronaldo dalam 12 bulan terakhir, dan mereka enggan memberikan gaji setinggi itu kepada pemain berusia 30 tahun itu. Sebaliknya, United beralih ke penyerang berusia 20 tahun Rasmus Højlund dari klub Serie A, Atalanta. Pemain Denmark, yang tampil mengesankan pada debutnya dari bangku cadangan melawan Arsenal pada hari Minggu, diyakini mendapat gaji sekitar 50.000 pound per minggu. Adapun Kane telah membuat awal yang mengesankan di Jerman, mencetak 3 gol dalam 3 pertandingan pembuka Bundesliga. Sementara, Bayern Munich dilaporkan tertarik untuk merekrut penyerang Jadon Sancho pada jendela transfer Januari, dengan masa depan sang pemain di Old Trafford diragukan. Juara Jerman itu telah melakukan kontak dengan pemain sayap sebanyak 23 kali selama musim panas, yang berarti sang pemain menyadari ketertarikan pasukan Thomas Tuchel terhadapnya. Raksasa Bavaria yakin kesepakatan bisa dicapai dengan 50 juta euro. Juara Bundesliga dilaporkan yakin bahwa pemain sayap itu akan dapat menemukan kembali performanya di Allianz Arena, dikelilingi oleh talenta ofensif seperti Harry Kane. Jadon Sancho bisa saja meninggalkan Manchester United setelah pernyataan kambing hitam yang dilontarkannya di media sosial tentang Erik ten Hag. Sebuah klub asal Arab Saudi menginginkannya. Menurut jurnalis Italia, Rudy Galetti, klub asal Arab Saudi sedang menjajaki peluang untuk mendatangkan Jadon Sancho dari Manchester United. Karena bursa transfer Saudi masih dibuka, evaluasi masih berlangsung di United mengenai apakah akan mempertahankan Sancho atau menjualnya. MU bisa menghasilkan banyak uang dengan menjualnya ke klub Saudi. Jurnalis Dean Jones menganggap alasan Sancho menuduh Ten Hag itu tidak masuk akal, karena Sancho punya waktu 2 tahun untuk memberikan pengaruh. Dan dia belum cukup baik. Manchester City tidak menginginkannya, lalu menjualnya ke BVB. Dia punya beberapa masalah di BVB Dortmund meski dia bermain bagus, dan sekarang dia punya masalah di MU. Setan Merah akhirnya mendapatkan Sancho, setelah negosiasi panjang dengan raksasa Jerman, yang menolak klausul tambahan yang mereka anggap tidak realistis. MU menawarkan klausul Ballon d'Or, sebuah tambahan yang akan memicu pembayaran lebih lanjut ke Dortmund, jika Sancho dimasukkan dalam 3 pesaing teratas untuk penghargaan tersebut. Keengganan Dortmund untuk memenuhi klausul tersebut mungkin menjadi indikator bahwa mereka meragukan penampilan Sancho di Bundesliga akan menghasilkan kesuksesan lebih lanjut di Old Trafford. Hanya ada 2 cara untuk mengakhiri ini bagi Sancho. Hanya ada 1 jendela yang terbuka sekarang dan itu adalah Saudi. Atau berada terus di bangku cadangan, bahkan tidak masuk skuad selama sisa musim ini. Pemain internasional Brasil, Antony, yang bergabung dengan Manchester United pada musim panas 2022,
dituduh menyerang mantan pacarnya pada 2 kesempatan terpisah. Manchester United dengan tegas menolak klaim bahwa mereka berusaha menutupi tuduhan bahwa Antony menyerang mantan pacarnya di sebuah hotel. Antony telah mengeluarkan pernyataan di media sosial yang menyangkal tuduhan tersebut dan menegaskan bahwa dia telah memberikan kesaksian kepada polisi. Cavani kini mengklaim bahwa United mengirim petugas dukungan pemain ke Hotel Hyatt Regency di Manchester, di mana dia menuduh Antony menyerangnya. Tim hukumnya kemudian menyatakan bahwa dokter klub dipanggil untuk melakukan pemeriksaan agar dia tidak mengunjungi rumah sakit umum. Menanggapi tuduhan tersebut, United mengatakan kepada Mirror Sport bahwa tuduhan klub menutup-nutupi perbuatan Antony ini adalah bohong. Diketahui bahwa salah satu staf klub United memang mengatur agar seorang dokter swasta mengunjungi individu tersebut. Namun, diklaim bahwa tidak ada indikasi bahwa cedera tersebut disebabkan oleh kekerasan dalam bentuk apapun, sementara mengatur dokter untuk pasangan dan anggota keluarga pemain adalah tugas yang umum dan standar. United bersikeras bahwa mereka baru mengetahui adanya tuduhan tersebut ketika mereka muncul di media Brasil pada bulan Juni dan sedang menunggu polisi untuk mengungkap fakta-fakta dari kasus tersebut. Menunggu informasi lebih lanjut, klub tidak akan memberikan komentar lebih lanjut. Polisi Greater Manchester mengetahui tuduhan yang dibuat, dan penyelidikan masih berlangsung untuk mengetahui keadaan seputar laporan ini. Brasil telah mengeluarkan Antony dari skuad terbaru mereka, tetapi United akan terus memilihnya. United dikatakan telah meminta nasihat ahli eksternal dari Women's Aid dan Asosiasi Pesepak Bola Profesional tentang bagaimana melanjutkannya. Masalah Jadon Sancho dan Antony bisa membuat MU kehilangan kedua pemain dalam skuad. Absennya kedua pemain dan masuknya Sofyan Amrabat, Ten Hag mungkin perlu melakukan penyesuaian taktis untuk mengakomodasi Amrabat, Casemiro, Fernandes, dan Mount di starting 11 yang sama. Amrabat bisa bermain bersama Casemiro di lini tengah Manchester United, yang berpotensi memaksa Mason Mount bermain melebar mengisi posisi Antony. Statistik Amrabat dari musim lalu menunjukkan bahwa ia lebih baik dibandingkan dengan opsi lini tengah United lainnya termasuk Fernandes, Eriksen, dan McTominay. Semifinalis Piala Dunia mencapai tingkat penyelesaian 88,8% operan musim lalu, yang menempati peringkat lebih baik daripada angka yang dihasilkan oleh Mount. Casemiro, Fernandes, Eriksen dan Scott McTominay menurut FBref. Dia juga melakukan lebih banyak umpan daripada rekan-rekannya di lini tengah, menyelesaikan 1.323 dari 1.490 musim lalu. Amrabat juga menempati peringkat kedua dari 5 persentase penggiring bola yang berhasil ditangani, dengan 55,2% miliknya hanya dikalahkan oleh upaya McTominay sebesar 59,1% menurut penyedia statistik yang sama. Dan gelandang bertahan berada di urutan kedua ketika membandingkan total jarak angkut bola setelah menempuh jarak 6.108 yard dibandingkan dengan total jarak yang ditempuh Fernandes sebesar 6.213 yard. Jelas bahwa mantan bintang Serie A ini sudah siap untuk bermain di Premier League. Oleh karena itu, Amrabat bisa langsung masuk ke dalam starting 11 ketika Setan Merah kembali beraksi melawan Brighton Hove Albion pada 16 September setelah jeda internasional. Bahkan Ten Hag bisa memasukkan Amrabat, Casemiro, Fernandes dan Mount ke dalam starting 11 yang sama menuju awal babak grup Liga Champions yang mempertemukan Setan Merah menghadapi Bayern Munich. Isu seputar Jadon Sancho dan Donny van de Beek sudah muncul sebelum pengumuman skuad Liga Champions MU. Setelah Erik ten Hag memecahkan satu masalah untuk Manchester United, masalah lain pun muncul. Setelah awal musim yang mengecewakan dengan hanya meraih 6 poin dari 2 pertandingan pembukaan mereka, United dan Ten Hag sudah mengejar ketertinggalan. Berdasarkan standar modern, ini merupakan awal musim Liga Premier yang agak tenang.
United dan rival mereka belum harus bersiap untuk pertandingan tengah pekan, tapi semua itu akan berubah karena satu alasan bagus. Ten Hag membawa United kembali ke Liga Champions dalam 12 bulan pertama kepemimpinannya, dan tanggal-tanggal untuk laga Eropa mereka kini telah ditetapkan. Mereka mungkin akan menghadapi awal yang paling sulit di Allianz Arena, 10 hari lagi, melawan Kapten Inggris, Harry Kane, dan rekan setimnya di Bayern Munich. Seandainya segalanya berjalan sedikit berbeda, mantan bintang Tottenham berusia 30 tahun itu akan mempertajam kemampuan menembaknya untuk mengalahkan Bayern bersama United, bukan sebaliknya. Namun, berurusan dengan Daniel Levy selalu dianggap sulit. FC Copenhagen dan Galatasaray bersiaga untuk mengalahkan dua tim kelas berat Eropa tersebut, dan lolos ke babak sistem gugur bukanlah hal yang pasti. United harus meningkatkan level performa awal musim ini untuk memberi diri mereka peluang berjuang. Namun sebenarnya tidak semuanya merupakan malapetaka dan kesuraman. Setelah mencapai bisnis yang mengesankan di pasar, antara lain merekrut Andre Onana, Mason Mount, Rasmus Højlund dan Sofyan Amrabat, pemain-pemain baru tersebut masih memerlukan waktu untuk beradaptasi dengan baik dan memberikan pengaruh pada apa yang terus berkembang dan mengembangkan skuad United di bawah Ten Hag. Ada waktu 10 hari bagi sang bos untuk mengurai benang kusut dan menemukan jalan keluar dari problema di Setan Merah. Manchester United tampaknya membuat rencana untuk jendela transfer Januari setelah musim panas yang sibuk dengan kedatangan dan kepergian pemain. Setan Merah memperkuat lini tengah mereka dengan dua tambahan baru berupa Mason Mount dan Sofyan Amrabat, namun Erik ten Hag masih belum puas. Menurut The Athletic, manajer asal Belanda itu telah mempertimbangkan kepindahan João Palhinha dari Fulham, sebelum akhirnya memilih untuk mengejar Amrabat saja. Pemain internasional Portugal itu juga tertarik untuk pindah ke Old Trafford jika tawaran MU tersebut datang. Palhinha, melawan segala rintangan, tetap menjadi pemain Fulham musim ini. Dia telah melakukan perjalanan ke Jerman untuk menyelesaikan kepindahannya ke raksasa Eropa Bayern Munich, dan bahkan menyelesaikan tugas medis dan media, termasuk foto dirinya memegang jersey klub, sebelum transfer tersebut gagal pada jam ke-11. Kini, pemain berusia 28 tahun itu masih menjadi salah satu opsi dalam daftar pilihan United ketika jendela transfer kembali dibuka. Masih harus dilihat apakah Bayern akan menghidupkan kembali minat mereka atau tidak, tetapi The Reds dapat menggunakan Scott McTominay, yang diincar oleh Fulham dalam beberapa pekan terakhir, untuk keuntungan mereka dalam sebuah proposal.